Selamat siang. Kita bertemu dalam pembahasan lagi. Ada satu berita yang menarik yang akhir-akhir ini kita dengar kemarin, yaitu putusan tentang peradilan kasus Peggy. Video saya yang lalu saya menjelaskan tentang masalah pengembalian berkas dari kejaksaan ke kepolisian. Kejaksaan kepolisian kemudian dengan diajukannya pra peradilan. Lalu saya mengatakan bahwa ada dua kemungkinan, bahwa ini ada strategi dari ego sektoral masing-masing lembaga, begitu kan? Karena bola panas ini. Kalau ada di kejaksaan, pada sudah disorot dengan masyarakat luas. Kalau kejaksaan menjalankan, maka kejaksaan akan berhadapan dengan masyarakat. Ya. Sehingga kejaksaan melimpahkan kembali ke polisi. Itu yang pertama, ya. Atau memang yang kedua, memang berkas belum lengkap, gitu ya. Kemarin sudah diputus kasus Peggy bahwa pra peradilannya dikabulkan. Nanti saya akan bahas dalam dua topik. Pra peradilannya dikabulkan, ya. Yang pertama dulu. Saya baca dari media tadi bahwa Kejaksaan Agung mengatakan memang proses penetapan tersangka untuk kasus Peggy belum sah, gitu ya. Ya, ada sesuatu yang tidak lengkap, gitu ya. Ini menarik nih komen ini, ya. Komen ini baru keluar setelah ada putusan. Ya. Semestinya pada waktu pengajuan berkas ke kejaksaan, tinggal kita cek pengembaliannya itu petunjuknya apa. Ya, apakah petunjuknya harus mengatakan bahwa proses penetapan tidak sah, atau petunjuknya harus diperbaiki yang bagaimana, ya. Di posisi P19, ya, tinggal diuji aja pernyataan dari Kejaksaan Agung dengan fakta petunjuk di situ, ya. Itu persoalan yang pertama. Lalu persoalan kedua adalah tentang putusan hakim. Saya senang sekali bahwa hakim nggak tersyarat dengan satu dalil dari pemohon yang mencoba mengangkat tentang apakah betul Peggy itu pembunuh atau bukan dengan alibinya. Ini masuk materi, karena itu kemarin saya lihat beberapa hari yang lalu saya lihat di TV, ya, ini pra peradilan berbau materi, gitu ya. Emang betul dalilnya berbau materi, tapi memang susah bagaimana mengatakan hal itu, karena kalau dibatasi hanya dengan dua alat bukti, maka sudah lengkap itu dua alat bukti. Ya, menarik sekali pertimbangan dari hakim yang menyidangkan itu. Dia tidak terseret pada materi, tetapi dia mengatakan proses penetapannya tidak didahului dengan tahapan-tahapan, ya. Tidak pernah dipanggil, langsung ditetapkan sebagai DPO, gitu ya. Lalu sekarang jadi tersangka. Ini proses yang dimasalahkan oleh hakim, ya. Dan ini proses memang tidak boleh karena melanggar dari peraturan kepolisian, ya, sehingga dikatakan penetapannya cacat, ya, sehingga penetapan tersangka batal demi hukum. Itu karena proses dari formilnya. Lalu dengan demikian ada satu banyak saya dengar berita seolah-olah kesannya adalah Peggy bebas. Bukan. Peggy belum bebas. Penetapan tersangkanya batal sehingga Peggy harus dikeluarkan. Ya. Lalu apakah Peggy bisa menjadi tersangka lagi? Bisa. Polisi harus mengikuti tahapan-tahapan untuk menetapkan sebagai tersangka. Ya, mulai penyelidikan, penyidikan dan sebagainya dimulai lagi untuk masuk ke tahapan penetapan tersangka lagi kalau memang mau ditetapkan sebagai tersangka. Cuman saran saya jangan dipaksakan. Ini adalah kembali lagi yang saya katakan, proses penegakan hukum di Indonesia seperti ini. Ya, pokoknya tetapkan tersangka dulu, tahan dulu, gitu ya. Jadi orang dihukum itu semestinya sudah ditetapkan jadi tersangka di kepolisian, ditahan dulu. Memang saat ini
saya katakan ini adalah masalah SDM, ya, sumber daya manusia di penegakan hukum, dan masalah pengawasan. Semestinya SOP tentang bagaimana menetapkan tersangka itu kan sudah ada. Iya, tetapi kadang-kadang lupa karena saya yang berkuasa, saya yang bisa menentukan, sehingga keluarlah putusan-putusan yang nggak jelas semacam ini. Ya. Dalam kasus yang lain, saya juga pernah mengajukan pra-peradilan. Kasus saya jelas, SPDP pertama dikembalikan. Ketentuan Kejaksaan Agung mengatakan SPDP dikembalikan berarti berkas tidak dilanjutkan. Harus ada laporan baru. Tidak ada laporan baru, keluar SPDP kedua. Bahkan di SPDP kedua, data saya dipalsu, namanya berbeda, pekerjaannya karyawan swasta, dan kemudian juga nama pekerjaan dan tanggal lahir saya salah. Ini identitasnya salah. Di dalam ketentuan SOP sudah jelas, identitas itu harus jelas, tidak boleh kabur. Ya, ada 3 SPDP, identitasnya berbeda-beda semua. Untuk nama, untuk pekerjaan. Ya. Itu yang terjadi. Bahkan di dalam penetapan tersangka, itu tanggal SPDP-nya salah. Ya, tetapi hakim waktu itu mengatakan ini urusan administrasi, ya. Yang penting polisi ada 2 alat bukti. Ya, saya senang sekali putusan hakim di Bandung. Hakim melihat secara global. Itulah yang namanya proses penentuan keadilan seperti itu. Bukan tentang masalah formal, walaupun pra-peradilan itu lebih banyak bicara tentang formal. Itu. Dan yang menarik lagi tentang masalah Kompolnas, menurut saya Kompolnas kembali lagi berkali-kali terjadi Kompolnas waktu peristiwa Brigadir J, ya, sampai kecolongan seperti itu, ya. Kemudian ini kasus lagi, ya. Menurut saya perlu dibenahi, dievaluasi, ya, bagaimana peran Kompolnas. Kalau ada komisi-komisi ad hoc semacam itu lebih baik diangkat dari para aktivis, para praktisi, bukan dari institusi. Itu lebih objektif, lebih fair, lebih netral untuk mengatakan sesuatu. Ya, di dalam kasus saya juga sama, dicatat terus saja. Setelah sidang baru ketahuan, banyak saksi yang mencabut keterangannya, bahkan ada tanda tangan saksi yang tidak sama. Ya, di dalam BAP. Ya, itu kembali lagi bahwa potret penegakan hukum di Indonesia seperti ini. Ya, perlu ada evaluasi total. Ya, kalau zaman dulu di Orde Baru disatukan antara TNI dan Polri, memang lain, visinya lain. Ya, satu berperang, satu untuk pengayoman perlindungan masyarakat. Ya. Kemudian berpisahlah. Tetapi kalau seperti ini terus mungkin perlu dipikirkan apakah harus ada pengawasan yang bentuk lain. Ya, karena semakin banyak kejadian, dan yang paling menarik saat ini adalah yaitu pengadilan rakyat lewat media sosial. Ini luar biasa kekuatannya. Moga-moga putusan Peggy ini bukan sekedar karena sudah menjadi perhatian di dalam masyarakat, tetapi memang terjadi penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan aturan hukum, ya, sehingga harus diputus demikian. Kita masih berharap bahwa proses penegakan hukum ini harus berjalan sesuai dengan realnya, sesuai dengan SOP-nya. Setiap lembaga harus terjadi pengawasan. Ya. Masih banyak kasus yang terjadi di masa ini. Masih ada kasus Afif, ya, ada kasus yang lain dan sebagainya. Nah, karena itu menurut saya dengan kemajuan teknologi dan komunikasi, ya, masyarakat harus mulai aktif mengontrol, mengawasi kalau lembaga-lembaga tidak berfungsi menjalankan SOP-nya. Ya. Di dalam kasus saya kita akan lihat nanti endingnya. Banyak saksi mencabut ya keterangannya di BAP polisi, lalu mengatakan sesuatu yang berbeda, dan kita lihat sebenarnya tidak ada bukti. Ya, tetapi berupaya bagaimana menyeret saya dari seorang advokat kemudian diganti identitasnya menjadi seolah-olah perbuatan pribadi. Tapi banyak lubang di sini karena
polisi menulis surat pada Pradi, minta tolong memanggil saya, berarti mengakui saya sebagai advokat. Itu sekitar tanggapan saya tentang peradilan. Jadi Peggy pun saat ini baru bebas sementara, menurut saya, tanda petik sementara. Ya masih bisa diproses, tapi saya sarankan jangan gegabah. Kasus ini sudah 8 tahun, itu susah. Ya, susah untuk mencari bukti lagi. Tetapi tetaplah harus diperjuangkan tentang keadilan itu.